pagi Trans TV. Pagi-pagi pasti happy. Yeay, kita Happy mau New ucapkan Year. Happy New Year. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini banyak memberikan keberlimpahan. Amin. Kemudian kebahagiaan. Amin. Semuanya berakhir dan juga memulai tahun ini. Dan semoga target untuk resolusi 2018 Anda kelak akan tercapai dari Amin, mulai amin, amin. Tentunya bulan acara ini pagi-pagi sampai pasti akhir happy. tahun. Amin. Sampai 10 tahun, 100 tahun. Sampai cucu saya yang membawa acara ini ya. Tetap ya? Ya nggak boleh diganti Sebagai dong. apa? Sebagai host. Host. Tapi sekali lagi host itu saya. Iya. Kalau Mbak Popi, Adalah membaca ekspresi Iya. pakar. Tapi kok Jadi beda. ada yang bilang host? Siapa yang bilang? Ada deh, kayak gitu ya kan? Ya. Iya, banyak sekali kejadian di tahun 2017 kemarin. Apa aja tuh? Yang bahagia, Iya. pernikahan. Pernikahan. Terus yang sedih, perceraian. Perceraian. Dan juga ini yang menurut saya paling ya apa yang nggak enak itu apa karena apa ya? Hak asuh anak direbutkan. Seharusnya bisa damai, bisa Ya. share kan anak kan. Dan juga ada apa Mbak Popi? Dan juga ada kejadian juga sempat ada bencana ya. Bencana alam Bencana juga, betul. alam juga. Dan kemarin juga ada kasus politik ya kan yang akhirnya bisa ketangkep. Ya, yang Kemudian dia papau banyak tumbuh-tumbuh Iya, itu iya. ya. Tapi yang paling dari semua hal, yang paling mencuat, yang paling menjadi perhatian fokus daripada pemirsa seluruh Indonesia adalah ada kejadian yang mana yang sangat memprihatinkan ya. Ada Iya. sebuah situasi di mana ada rumah tangga yang utuh, tiba-tiba ada masuk seseorang yang diasumsikan banyak pihak, mengasumsikan banyak pihak bahwa yang bersangkutan itu telah memporak-porandakan rumah tangga tersebut. Saya bingung kok mau rebut barang nggak apa-apa itu kan ya. Rebut ya, apaan sih? Ya kok rebut orang gitu loh, rebut laki orang buat apa sih? Nah. Kenapa jadi pelakor? Pelakor itu apa sih sebenarnya? Merebut. Orang yang merebut suami orang tanpa izin Dari istri sah. istri pertama. Pokoknya kalau gitu kita ini lihat dulu Ya. highlight ketua menurut saya ya ketua pelakor di Indonesia. Iyalah ada persatuannya. Ada ya? ketua, wakil ketua ada. Ini Siapa? ketuanya Kamu ketuanya bukan? Kalau saya mah sekretarisnya ya. Kalau Oke. gitu kita lihat sama-sama highlightnya. Cek it out. Ya. Lama tak terdengar, pemain sinetron dan model iklan cantik satu ini kini marak diperbincangkan di dunia maya. Dia adalah Jennifer Dunn, wanita kelahiran 10 Oktober 1989 silam. Artis yang namanya mencuat lewat perannya di sinetron Dia dan ini sempat menghebohkan publik lantaran 2 kali terjerat kasus narkoba yang membuatnya harus merasakan dinginnya sel penjara selama beberapa tahun lamanya. Selama dirinya berada di dalam penjara, Jennifer Dunn dikabarkan pernah memiliki hubungan spesial dengan Sunan Kalijaga yang merupakan pengacaranya sendiri. Kabar kedekatannya itu kian santer hingga mencuat sebuah berita bahwa Jennifer Dunn melahirkan seorang bayi di dalam tahanan. Diduga, bayi tersebut adalah hasil hubungan Jennifer dengan sang pengacaranya itu. Namun, belum diketahui kebenarannya hingga isu kedekatan itu pun hilang begitu saja. Tak henti-hentinya dengan pemberitaan di media, Jennifer Dunn pun menghebohkan publik dengan isu perselingkuhannya dengan seorang pengusaha bernama Faisal Haris. Jennifer Dunn dikabarkan menjalin asmara dengan Haris yang sudah diketahui memiliki istri dan 4 orang anak. Sarita Mukti yang merupakan istri Haris mengungkapkan bahwa hubungan terlarang Haris dan Jennifer Dunn sudah terjalin lama. Jennifer dan Haris berselingkuh dari Sarita pada tahun 2014. Lalu putus karena Jennifer menikah dengan Bobby Michael Reza. Setelah Jennifer bercerai dari Bobby, ia kembali berpacaran dengan Haris dan menyuruh Sarita dan keempat anaknya pindah ke Melbourne di bulan Desember 2015. Sarita menduga Jennifer Dunn hanya ingin menguras harta milik Haris. Sarita pun tak menyangka rumah tangga yang ia bangun dengan Haris dari nol selama 19 tahun rusak hanya karena Jennifer Dunn. Seperti apa klarifikasi dan kelanjutannya? Saksikan Pagi-Pagi Pasti Happy. Nah, ini Mbak Popi ya kan. Ini tentunya kita pernah undang Ya, benar yang banget. bersangkutan. Jadi dia itu siapakah dia? Dia itu adalah Jennifer Dunn. Jennifer Dunn kayak Jennifer Dunn kayak whatever lah. Pokoknya ketua pelakor. Pokoknya ada namanya Iya. kan. Dan dia pernah diundang nggak sih? Ya, kita pernah undang Bunda Saritanya. Ya, jadi adalah istri sahnya ya. Istri sahnya yang kita pernah undang juga. Dan waktu itu kita bahas banyak. Bunda Sarita juga pernah cerita gimana kejadian awalnya mereka harus pergi
ke Australia. Kemudian sekali. pada saat kembali dari Australia, ternyata dia menemukan banyak kejanggalan dari suami. Ada sedikit perubahan. Dan sebagai seorang istri pastinya dia tahu nih ada perubahan-perubahan. Dan pada saat akhirnya gap lah. Iya, dan juga waktu itu kita pernah bahas anak-anak juga. Itu gap apa enggak ya? Ya, kita mau tahu. Nanti kita bahas satu-satu. Tadi waktu itu juga kita pernah nanya Bunda Sarita ketika Pak Haris suaminya datang meminta maaf dan meminta kembali, apakah mau maafin enggak? Dan ini dia jawabnya. Kita lihat sama-sama. Check it. Oke, tapi mau nggak memaafkan Mas Haris? Saya dari dulu selalu memaafkan beliau, bahkan saya tetap menerima beliau, bahkan saya tetap melayani beliau. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Tapi kan Jadi, Mas Haris adalah masih bapak melayani loh. Iya. Artinya Iya. ini sebenarnya keributan ini masih melayani sebagai istri? Tentu, karena itu hak seorang suami kepada istrinya yang paling utama adalah seorang istri melayani beliau. Oke. Jadi masih tinggal satu rumah. Oke, dan kemudian masih melayani. Mas Haris ini kan bapak yang bertanggung jawab. Dia masih tinggal di rumah dong? Masih kan? Beliau punya kamar di rumah kami. Ya, tapi masih tinggal di rumah berarti kan? Pagi datang Pagi datang jam 6, Oke. Saya menyapa nggak kebayang anak-anak. pagi jam 6 Ya. pagi ya maksudnya ya. Kemudian nanti malam datang lagi, mungkin Ya. jam 7, jam 8, Oke. kemudian menyapa saya dan anak-anak, kemudian Oke. beliau pamit untuk turun ke kamarnya, lalu bye, kamarnya kosong. Nah, ini kan Luar kita- biasa ya luar kalau biasa. dipikir-pikir bahwa walaupun dalam kondisi apapun suami Disakitin, ya kan tersakiti atau seperti apa pasti nggak ada yang mau rela lah seperti itu kan. Tapi dia tetap melayani dan pada saat tadi saya ngeliat dari ekspresinya ini sebenarnya ekspresinya terlihat sekali walaupun kesedihannya ada gitu kan. Tapi ia terlihat lebih pasrah dan ikhlas ya. Kemudian tadi dari mana saya tahu tadi soalnya dia bilangin dalam situasi apapun saya tetap masih melayani. Jadi pada saat melayani tangannya kebuka seperti ini. Itu artinya apa? Jadi dia open sama situasi. Jadi artinya kebuka. Kalau kebuka, kalau misalnya melayanin, ini lain beda melayanin. Jadi tangannya kebuka. Kan ini namanya kalau posisi begini dia apa yang disampaikan lebih kalimatnya itu lebih menghormati dari kalimat yang disampaikan itu ya. Dan dengan kejadian ini ada kejadian anaknya. Iya, tentu. Anaknya Bunda Sarita itu Iya. pernah sampai berseteru dengan ketua yang pelapor tadi itu, Iya. dan sampai itu sempat Sampai viral ribut juga. ya karena itu kan terjadinya di mall Iya. dan itu ada satu kata yang sangat boom. I call you daddy. Ya itu. call your dad Ya itu now. sampai sempat booming juga ya. Ya. Dan Jadi juga itu dia kan lari spontan ya dan Iya. ini anak ini juga dibawa masih dikategorikan anak karena di bawah 18 tahun Iya. disebut dengan anak. Nah, Iya. pada saat dia bereaksi spontan, jadi pada saat duduk dia ngelihat seseorang yang dia membuat ia marah, kesal karena direbut dedinya. Nah, disitulah kejadian tersebut Oke. terjadi. Dan juga waktu itu kita host pernah Ada nanya lagi sama. videonya. Ya, ada lagi. Pas dia pulang, Uh-uh. pas dia pulang dia kena lagi tegur sama ayahnya. Iya, ya Dan waktu kita- itu ada sempat viral juga dan waktu itu kita sempat tanya sama Bunda Sarita. Bunda Sarita kan waktu itu kan udah jawab. Ya. Kalau Pak Haris kembali mau maafin nggak? Dia bilang mau dengan open. Tapi kita nanya juga, mau nggak maafin ketua pelakor Jennifer Dunn? Apakah ia memaafkan dan mau berbaik lagi kan Oke. sebagai manusia biasa? Dan itu setelah itu Bunda Sarita jawab begini nih. Kita lihat sama-sama. Yes. Check it out. Check it out. Kalau Jennifer dan datang ke Mbak Sarita dan minta maaf, apa yang akan Mbak Sarita lakukan? Tentu akan saya maafkan jika dia datang. Oke. Ya. Tapi masih mau dimaafkan. Memaafkan ya, Ah. saya akan memaafkan. Tapi untuk menerima dia menjadi Keluarga. saya permaisuri, dia apa itu Selir. namanya? Selir? No. No way ya. Saya akan memilihkan suami Tapi saya. itu kan Oke. ada namanya surga buat perempuan yang mengizinkan hal itu. Saya akan mencari surga dari tempat lain. Emang begitu Mbak Papi? Nah, Bunda Sarita masih memaafkan loh. Tapi dia mengatakan memaafkan tapi tidak menerima. Ya, gitu jadi kan. jadi artinya di sini pada saat dia bicara masih saya mau memaafkan itu terlihat dia tidak ada gerakan tubuh yang menutup. Jadi kalau misalnya dia
Ya saya masih maafin. Itu artinya dia nggak setuju Dia kan? defense. Tapi kalau dia masih, saya masih memaafkan. Saya memaafkan. Tapi kalau saya diminta untuk menjadikan Menerima dirinya keluarga. menerima sebagai saya permasyuri dan dia adalah, Muslim, ya. dia sampaikan itu. Tidak akan gitu ya. Tidak akan. Nah, itu bahu ikatan sekali kalau dia memang menolak. Jadi kalau saat lagi ngomong tiba-tiba bahu bergidik seperti ini, itu disampaikan tidak sesuai dengan yang gerakan tubuhnya, Oke. nggak sesuai dengan apa yang diucapkan. Oke, jadi ya pokoknya semoga tahun 2018 ini berjalan semua lancar. Kita juga nggak berharap ada namanya perpisahan dalam rumah tangga ya. Oke, Kita doakan betul bersama sekali. ya. Bapak Popi, ini ada yang next. Next ini Nextnya seperti ini apa? ada ini salah satu artis. Yes. Ini penyanyi dangdut sih, tapi nggak semua penyanyi dangdut seperti itu loh ya. Ya. Ini. Dan ini diisukan dekat sama Tukul Arwana. Tahu siapa? Kita lihat sama-sama. Check it out. Yes. Meggy Diastawati atau lebih dikenal dengan Meggy Dias, wanita kelahiran 25 Mei 1989 ini bukanlah orang baru di jagat musik dangdut. Pasalnya, cewek cantik yang satu ini telah merintis karir sebagai penyanyi sejak tahun 2006 silam. Namanya mencuat lantaran dirinya digosipkan memiliki hubungan khusus dengan seorang presenter dan juga komedian Tukul Arwana. Kedekatan Meggy dan Tukul sudah tercium lama. Hubungan mereka terjalin ketika Susi, mendiang istri Tukul, masih hidup dan setia mendampingi Tukul di kala itu. Tak lama berselang setelah kematian istri Tukul, kabar kedekatan pedangdut Meggy Dias dengan Tukul Arwana kembali mencuat. Terlebih ketika Meggy sempat mengupload foto kebersamaan dengan Tukul melalui akun Instagramnya. Bahkan, beredar kabar keduanya sudah melangsungkan pernikahan secara siri pada tahun 2013. Saat ditanya kabar pernikahan sirinya dengan Meggy Dias, Tukul tetap tak mau menjawab. Dia tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan isu tersebut. Kala itu, Meggy Dias pun disebut sebagai wanita perebut suami orang. Lantas, benarkah isu pernikahan siri Meggy Dias dengan Tukul Arwana? Saksikan berita selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Pak Popi, ini nih Meggy Dias Yes. ya ternyata highlightnya ya. Ya. Dan ini sempat disuka banyak tuh. Dan ini kita pernah Mami Lambe itu nanya, kamu nikah nggak sebelum almarhum Mbak Susi meninggal? Oh, oke. Almarhumah. Begitu. Ya. Mau Pas lihat? ngejawab, mau. Nanti kalau lihat, Oke. tolong lihat expression dan Yes. gesturnya ya. Yes. Kita lihat sama-sama. Check it out. Dengar-dengar menikahnya ada yang ngomong 2013 ya? Oh, berarti masih ada dong. Ada Berarti yang bilang- selingkuh. Kalau Lambe Tura jangan dilawan loh Meggy Dias Iya. loh. Kenapa emangnya? Kamu ngomong bohong, dia nanti kasih buktinya. Dia Iya. nggak pernah buka dulu. Mendingan jujur dari sekarang. Kita bantah keluarin satu, kita bantah Iya. keluarin satu, jadi susah. Ayo, katanya orang menikah di tahun 2013, apa itu benar, Meggy? Oke, jawab. Gini sebentar Papi, kayaknya kalau aku terus yang jawab kan kayaknya orang nggak percaya ya. Iya. Kalau dari sisi aku sih enggak. Nah, dan Meggy Dias jamnya gini Mbak Popi, Menarik gimana? ekspresinya Dari ya. ekspresi, pakai Yang paling expression. menarik adalah pada saat Papi Uya ngomong kayak gini, jangan main-main loh Iya. Mama Lambe loh. Kalau misalnya kamu menolak memberikan jawaban atau kamu mengelak, maka akan dimunculkan bukti berikutnya. Betul. Pada saat detik dia habis ngomong langsung Ada ekspresi gitu. ada. Kalau kita perhatiin tuh ada. Itu artinya? Jadi itu kaget. Kaget. Nah, satu, bisa juga kedua mungkin lagi narik nafas. Kalau tukang maling apa yang Bisa kaget? ketiga, mungkin nafasnya itu perlu tambahan oksigen. Oh, Jadi ada kurang beberapa oksigen. alternatif. Tapi kalau misalnya bicara mengenai kaget, bisa diasumsikan ya, bukan Asumsikan. pasti ya. Diasumsikan kaget dengan informasi bahwa bisa munculin bukti lain ya. Jadi kaget. Kaget. Aduh, bahaya buat posisi aku. Diasumsikan, bisa juga saya perlu menarik nafas, bisa juga merilekskan diri. Itu alternatif-alternatifnya. Oke, dan Mbak Bobi ini ada Terus pas satu pertanyaan lagi yang ngomong 2013, dan dia dia mengelus rambutnya seperti ini. itu artinya Ada satu kali ke kanan, satu kali ke kiri, gitu, kurang lebih seperti itulah. Nah, mengelus rambut itu menandakan bahwa ia mengasihani dirinya sendiri. Bisa juga karena rambutnya berantakan, bisa juga mungkin karena tadi belum di blow bener. atau gitu loh. belum keramas Ya, bisa alternatif. Tapi kalau mengasihani diri sendiri, kalimat berikutnya adalah ia berkata dengan statementnya, kalau saya sendiri, kalau saya menyatakan saya belum tentu sih, orang percaya, gitu loh. Kalau saya sih belum, tidak. dia bilang belum. Belum ya? Dia Kalau belum. saya sih belum, ya gitu kurang lebih. Pada saat dia bilang belum, berarti dia butuh statement dari orang lain. Oke. Pertama, kedua mungkin juga dia nggak nyaman atau merasa kasihan karena semua orang membombardir, ya, kayak menyerang ya. dirinya Oke. gitu loh. Kalau gitu dan juga ini Papi Uya sempat nanya Yes. ke Meggy Dias. Kalau
Mas Tukul melamar kamu mau nggak? Waduh. Dan dia ini jawabnya begini. Ada ekspresinya? Ada dong, kita lihat Oke, sama-sama. check it out. Kalau Mas, misalnya memang kamu belum nikah, kamu dilamar Mas Tukul, orang tua setuju, dia tipe kamu bukan? Ya jujur sih kriteria keinginan aku sih sedikit banyak ada. Apa? Yang mana? Bagian mananya? Apa yang kamu suka dari Mas Tukul? Ya apa ya, beliau itu lebih ngemong. Terus apa lagi yang kamu suka dari Mas Tukul? Tahu banyak hal. Tentang apa aja dia tuh tahu. Humoris? Pinter banget, cerdas. Ya. Cerdas? Ya. Jadi kamu memang Tukul kriteria kamu? Ya suka aja. Gitu. Suka aja? Tapi bukan berarti aku bagaimana-bagaimana ya. Gitu. Karena yang ngefans sama beliau juga kan banyak penggemarnya. Banyak? Gitu. Cemburu nggak kalau kamu melihat Tukul kedekatannya dengan wanita-wanita lain? Biasa aja. Biasa aja, karena kamu udah miliknya ya? Enggak juga. Biasa aja. Nah ini Mbak Popi, dia jawabnya begini, ini artinya gimana Iya, tuh? terpesona, ya kan? Kalimatnya apakah, karena orang akan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Betul. Pada saat pertanyaan ditanyakan apakah kamu Dilamar mau kriteria, nggak? tapi dilamar mau nggak? Pada saat nggak mau nggak langsung ditimpain dengan kalimat berikutnya. Betul, Jadi betul. orang belum sempat ngejawab, dia langsung kalimat berikutnya. Nah kalau bicara mengenai kriteria, terlihat sekali memang Mas Tukul ada kriterianya. Kriterianya banyak sekali yang Ya, ada di dia. dan dia juga cukup cerdas menyikapi dengan kalimat bahwa kan banyak juga yang Betul. mengidolakannya. Nah mungkin pertanyaannya harus lebih spesifik pada waktu itu. Cuman terlihat bahwa memang idola yang disampaikan tuh benar-benar dari perasaan yang paling Dari dalam hati, ya. betul, Karena pada saat ngejawab juga mukanya tersenyum. Iya. Berarti ya membayangkan sesuatu hal yang indah atau ia bahagia atau juga memang orangnya latar belakang memang selalu tersenyum, bisa aja seperti Oke, itu. ya, pokoknya kita Cuman doain pada aja. saat terakhirnya dikatakan kalimat terakhirnya kalau misalnya mau dilamar dan lain-lain tuh kalimat terakhirnya dia memegang mic-nya agak lebih erat. Itu artinya apa Jo? Atau kamu nggak takut kalau fansnya pada nyari suka, kamunya gimana? Biasa aja tuh, apakah kamu miliknya? Nah pas lagi itu dia agak sedikit cengkram, perhatiin di Iya, ada itunya, pegang ya, mic-nya ya. agak lebih cengkram. Jadi otot-ototnya kelihatan di sini ya, seret Oke. gitu loh. Tekanan itu bisa aja karena takut jatuh mic-nya atau ada kekhawatiran di situ Tapi atau kalau takut jatuh sih nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Kita Atau pegang ada begini aja yang kecemasan. bisa tahan kok. Pokoknya intinya Mbak Popi sama kita pagi-pagi Mas Devi doain ya agar mendoakan mereka bisa kalau memang terbaik. iya benar kalau memang itu hal yang baik Iya, betul. kenapa enggak ada Oke. satu yang lain kan nggak ada ikatan ya Betul. seperti Dan itu. setelah segmen ini kita mau bahas Apa tuh? musuh-musuhnya Nikito. Pokoknya apa ya, teman kita Nikito ini berantem terus. Nikita maksud saya kan. Pokoknya mau tahu, kita lihat. Check it out. Check it out. Bukan check it out, setelah ini Mbak Popi. Oke. Terlalu bersemangat. Nah gitu jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Pasti Happy.